bukan sekedar penculikan, bukan sekedar penyerangan, tapi sesuatu yang bahkan penyidik menyebutnya itu keajaiban ketika ia masih ditemukan hidup. Di episode 4 kali ini akan menceritakan kisah dari Alison Botha, seorang wanita yang bertahan hidup dari serangan paling sadis dalam sejarah kriminal Afrika Selatan. Pada malam itu, di tahun 1994, Alison baru pulang setelah nongkrong bareng sahabat-sahabatnya. Dia adalah sosok perempuan yang biasa, yang ceria dan juga suka tertawa. Dia tidak punya musuh. Semuanya terasa normal. Dia mengantar temannya pulang lalu balik ke apartemennya sendiri. Parkir mobil, mengambil barang-barang, tidak ada sama sekali firasat buruk. Tidak ada tanda bahaya. Tapi hidup punya cara. Semuanya berubah dalam 1 detik. Saat Alison duduk di mobil, seseorang tiba-tiba masuk dari pintu sebelah kiri. Seorang laki-laki. Laki-laki itu mengarahkan sebuah pisau. Dia berkata, "Drive!" Mulut Alison kering seketika, tangannya gemetar. Tapi dia tetap mencoba tenang. Siapa nama laki-laki itu? Dia bernama Frans du Toit. Dan tak lama kemudian, Frans berhenti untuk menjemput seorang temannya yang lebih berbahaya, lebih dingin. Namanya Theo Sprague. Dua orang ini nantinya akan disebut sebagai setan hidup. Mereka membawa Alison keluar kota, melewati jalan-jalan yang semakin gelap, semakin sepi. Jalan yang seakan-akan sengaja dipilih karena tidak ada satupun saksi mata yang akan lewat ke sana. Di dalam mobil, Alison berusaha tetap sadar. Dia menghafal setiap suara, menghafal posisi-posisinya, menghafal setiap kata yang mereka ucapkan. Instingnya pun berkata seperti ini, "Aku harus tetap hidup, apapun yang terjadi." Dan begitu mobil berhenti di area semak dan pasir, neraka dimulai. Mereka mulai memperkosa Alison berulang-ulang kali, menyiksanya, menghinanya. Lalu ketika mereka mulai puas, mereka memutuskan sesuatu yang lebih gelap, yakni dengan membunuh. Dan inilah bagian yang paling sulit diceritakan. Tapi gue ingin kalian ngerti keberanian Alison dengan proporsional. Frans mulai menusuk-nusuk Alison secara berkali-kali, lalu menyayat lehernya sangat dalam sampai melukai pita suaranya. Laporan medis menyebut lehernya nyaris terpenggal. Grafisnya tak ingin saya jelaskan, tapi bayangkan saja luka sayatan sepanjang 16 cm dan Alison tetap sadar. Lalu tubuhnya diseret ke semak-semak, dibiarkan begitu saja, ditinggalkan untuk mati perlahan demi perlahan. Kedua laki-laki itu yakin tidak ada seorang pun wanita
yang bisa bertahan di luka yang separah itu. Tapi mereka salah besar. Allison membuka matanya. Semuanya gelap. Kepalanya seperti terpisah dari tubuhnya sendiri. Tubuhnya panas, berdarah, tapi pikirannya tidak menyerah. Ia mencoba bangun, jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, hingga akhirnya ia mencoba merangkak, mendorong dirinya keluar dari semak-semak menuju ke jalan utama. Setiap sentimeter adalah siksaan. Setiap napas terasa menyayat. Tapi ia punya satu kalimat di dalam kepalanya. Not here, not tonight. I will live. Saat dia berdiri, kepalanya sempat terkulai ke belakang karena luka di lehernya sudah sangat terlalu parah. Tapi ia memegangnya dengan kedua tangannya. Secara harfiah, menahan lehernya agar tetap menempel dengan badan. Saya ulangi lagi, dia bertahan hidup sambil memegang lehernya sendiri. Di jalan gelap itu, akhirnya sebuah mobil lewat. Pengemudinya bernama Ryan L. Taylor langsung berhenti dan panik saat melihat kondisi dari Allison. Ryan menyelimuti Allison, memanggil ambulans dan terus berbicara kepadanya. Tetap bangun, tetap bersama saya. Kalimat itu jadi jangkar hidup bagi Allison pada malam. Ambulans akhirnya datang. Dokter yang menanganinya mengatakan, ketika saya lihat lukanya, saya tidak berpikir dia akan bertahan lebih dari 30 menit. Tapi Allison bertahan. Bahkan dia memberikan nama lengkap dari si pelaku. Dan informasi itu yang membuat polisi bisa menangkap Dutchoit dan Kroger dalam hitungan hari. Di rumah sakit, dokter melakukan operasi panjang dan intensif. Laporan medis mengatakan Allison kehilangan begitu banyak darah sampai-sampai mereka heran bagaimana dia masih hidup. Tapi begitulah Allison, keras kepala, tidak mau mati. Pasca operasi, dia melewati berbulan-bulan pemulihan, pelatihan bicara, menghadapi trauma, dan menghadapi mimpi-mimpi buruk. Namun, dia tidak memilih sembunyi. Dia memilih membuka semuanya. Dia memilih melawan kembali. Dutchoit dan Kroger, akhirnya mereka dihukum 2 kali penjara seumur hidup. Seluruh dunia mengikuti kasus ini. Bahkan, para media menyebut Allison sebagai wanita yang menolak mati. Tahun demi tahun berlalu, Allison kemudian menjadi pembicara publik, penulis buku, dan menginspirasi banyak orang. Tapi tidak untuk mengeksploitasi tragedinya, tapi untuk menunjukkan bahwa manusia bisa lebih kuat daripada yang mereka kira. Ini tentang keteguhan manusia, tentang harapan di titik tergelap, dan tentang bagaimana satu pilihan kecil untuk bangun, bergerak, dan mencoba. Itu semua bisa mengubah seluruh takdir dari seseorang. Kisah Allison Botha ini bukti bahwa keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah melangkah meski tubuhmu penuh luka.
keberanian adalah hidup ketika dunia sudah menganggap punah. Jika kalian ingin lebih banyak cerita gelap seperti ini, klik like, share, dan komen di bawah. Dan kalian juga bisa kirim cerita kalian di IG kami, Ranah_Mistika. Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih sudah mendengarkan. See you.